Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tepat ketika Sulin dibunuh oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli, ketiga Tu bersaudara sudah ketakutan. Sebelumnya, sejak Xiaoyan dan yang lainnya tiba, sebagai kakak tertua dari tiga bersaudara, Tuyan telah menyadari bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Xiaoyan dan lainnya. Jadi, dengan perhitungan Tuyan yang matang, dia dengan sengaja membuat Xiaoyan menemukan keberadaan Sulin di inti bintang untuk memikat Xiaoyan agar pergi ke bintang dan membiarkan Sulin bangun dan melawan Xiaoyan. Saya pikir teknik aturan ruang yang mulia Sulin mampu menunda sampai bala bantuan tiba. Tapi tanpa diduga, sekarang dia dikalahkan, kata Tuyan dengan suara yang dalam. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuyan terlihat panik di matanya. Namun Tuyan masih tetap tenang. Karena jika dia panik, dia benar-benar tidak akan memiliki harapan. Gunakan dewa kekosongan, kita harus mampu bertahan untuk mengulur waktu. Karena selama kita bisa bertahan, bala bantuan pasti akan datang. Sehingga kita masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tuyan berkata dengan serius. Setelah Tuyan selesai berbicara, dia mendongak menatap langit. Karena bintang Homeng telah diblokir oleh batasan yang kuat. Sehingga mereka seperti hewan yang dikurung di dalam sangkar. Sebelumnya, satu dewa kekosongan telah dihancurkan bersama Sulin, dan masih ada 4 dewa kekosongan Taisu yang tersisa. Di bawah kendali ketiga Tu bersaudara, semua dewa kekosongan disatukan, kemudian membentuk lapisan perlindungan yang kokoh. Karena mereka hanya bisa menggunakan pertahanan untuk melihat apakah mereka bisa menahan serangan Xiaoyan dan Xiao Yueli. Adapun para pejuang Taisu ini, mereka hanya dapat terus menggunakan metode menerbangkan ngengat ke dalam api untuk bertarung dengan 50.000 keabadian dewa dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Pada saat yang sama, setelah selesai membunuh Sulin, Xiao Yueli juga bergegas keluar lebih dulu. Kemudian dia langsung mencari ketiga Tu bersaudara. Adapun prajurit Taisu lainnya, mereka hanyalah tubuh yang tidak memiliki jiwa. Meskipun jumlahnya memang sangat besar dan agak merepotkan untuk memusnahkan mereka semua. Tapi di bawah kekuatan Xiao Yueli, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Segera, Xiao Yueli mengayunkan sabit dewa kematian, kemudian cahaya hitam yang mengandung kekuatan yang sangat kuat, melesat ke depan dengan ganas. Dan tepat di belakangnya, sebuah tinju yang menutupi langit, itu seperti bintang jatuh langsung menuju beberapa dewa kekosongan Taisu. Namun saat tinju itu jatuh, tiba-tiba sebuah cahaya biru menyinari perlindungan di depan dewa kekosongan. Dan pertahanan itu langsung hancur tanpa peringatan apapun. Melihat pemandangan itu, ketika Tu bersaudara yang berada di dalam dewa kekosongan Taisu, mata mereka sangat ketakutan. Meskipun setelah beberapa dewa kekosongan terguncang oleh tinju Xiaoyan yang sangat kuat, sosok besar Xiaoyan tiba-tiba menghilang karena tubuh Xiaoyan berubah menjadi ukuran normal. Tapi tubuh Xiaoyan dipenuhi kilatan guntur dan awan guntur yang gelap. Tiba-tiba menggantung tepat di atas kepala Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya. Segera guntur yang menyilaukan jatuh dari langit dan langsung jatuh ke tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya guntur itu langsung berubah menjadi tombak bencana dan langsung menyapu ke arah beberapa dewa kekosongan Taisu dengan ganas. Di bawah suara guntur yang menderu, tombak bencana terus-menerus meledakkan kilatan guntur, yang menyebabkan dalam ketiadaan sebuah retakan kehampaan terus muncul. Bagaimanapun, tombak bencana dan jantung guntur Hotian awalnya diintegrasikan menjadi satu. Jika keduanya bekerja sama, maka mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Sebelumnya, Xiaoyan mencoba langsung menembus dewa kekosongan milik Sulin. Jadi seharusnya tombak bencana juga dapat mengabaikan material kuat seperti dewa kekosongan. Tuar! Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar dari salah satu dewa kekosongan Taisu
yang ditembus tombak bencana. Segera Xiao Yueli juga langsung bergegas ke sana secepat mungkin. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan yang datang dari Dewa Kekosongan tersebut. Setelah beberapa saat, Xiao Yueli keluar dan membawa 2 jiwa prajurit Taisu. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya lagi dan membiarkan Goyan menerobos pertahanan Dewa Palsu seperti sebelumnya. Namun tampaknya formasi pertahanan sekuat apapun yang dimiliki Dewa Kekosongan Taisu tidak ada apa-apanya di mata Goyan. Dan itu bisa dihancurkan dalam sekejap. Hanya saja tepat ketika Xiaoyan menghancurkan Dewa Kekosongan, ketiga tuh bersaudara dengan cepat melarikan diri dari Dewa Kekosongan karena malu. Bagaimanapun semuanya terjadi terlalu cepat. Dan Dewa Kekosongan bahkan tidak bisa melindungi mereka sama sekali, yang menyebabkan mereka tidak bisa menunda untuk mengulur waktu. Bahkan, meskipun ketiga bersaudara itu menggunakan metode rahasia mereka untuk bergabung lagi, semuanya jelas sia-sia. Lagi pula, Xiaoyan dan Xiao Yueli sekarang ingin bertarung dengan cepat dan tidak ingin memberi orang-orang ini kesempatan bereaksi sama sekali. Bagaimanapun tidak terkecuali ketiga tuh bersaudara ini. Kematian Sulin berdampak juga pada hati mereka. Jadi ketika mereka tahu mereka pasti kalah, maka tidak ada rasa ketegasan lagi. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan perlawanan yang menyebabkan ketiga tuh bersaudara segera terluka parah. Segera, Xiao Yueli mengayunkan sabit kematian hanya untuk mengumpulkan jiwa mereka. Anda semua hanya semut, tidak peduli berapa banyak dewa abadi yang Anda miliki. Meskipun Anda membunuh kami hari ini, Taisu pasti akan mengembalikannya 100 kali. Jelas, saat kematian telah mendekati mereka, ketiga tuh bersaudara tahu bahwa permintaan belas kasihan apapun tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun, hari ini adalah situasi kematian yang pasti bagi mereka. Namun pada saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit dan menghantam tirai cahaya yang menyelimuti bintang Hongmeng dengan keras. Duar! Di bawah suara teredam, formasi pertahanan Goyan langsung meledak. Mendengar itu, ketiga tuh bersaudara itu tiba-tiba mengangkat kepala. Kemudian mata mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bala bantuan telah tiba dan kalian semua sudah selesai. Tuya tertawa terbahak-bahak. Namun belum selesai. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Saat sabit Dewa Kematian Xiao Yueli melintas dan kepala terbang ke udara. Melihat itu, Tuyan dan Tung Seng segera bangkit untuk melawan. Bagaimanapun bala bantuan mereka telah tiba. Jadi mereka hanya perlu bertahan lebih lama untuk bertahan hidup. Jadi mereka merelakan kematian Tuya saat ini. Dengan cara ini, mungkin masih ada harapan. Tapi jika mereka memilih untuk melarikan diri, mereka mungkin akan segera mati. Segera, sebagai orang yang terkuat, Tuyan meraung dan ganas, dan terburu-buru menyapu ke arah Xiao Yueli. Yobeng! Namun, tepat ketika Tuyan bergegas, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, dan sebuah cahaya terang seperti siang hari menyapu di depan mata Tuyan. Meskipun kegelapan tak berujung menyelimutinya, dan Tuyan mencoba bereaksi secepat mungkin. Tapi itu tidak berpengaruh. Karena dia dikendalikan oleh Xiaoyan dengan jantung api bayan. Pada saat yang sama, sabit Dewa Kematian Xiao Yueli sudah mengalir deras saat ini. Kemudian cahaya bintang tiba-tiba muncul menusuk tubuh Tu Seng dalam sekejap. Menangkap jiwa! Jelas, Xiao Yueli tidak punya belas kasihan dan langsung menarik jiwanya hidup-hidup. Dan Xiaoyan juga memanfaatkan situasi ini untuk memasukkannya ke dalam panji penekan jiwa. Saat Tuyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari domain bayan, dia menemukan matanya dipenuhi darah. Sekarang, Tu Seng dan Tuya telah terbunuh. Dan hanya dia yang tersisa, yang membuat pupil Tuyan gemetar. Sepertinya tidak punya ide untuk melarikan diri. Yang ada hanya kegilaan di mata.
Anda cari kematian? Tuyan menjerit marah. Kemudian tubuh mengembang dengan kecepatan tinggi. Karena segala cara tidak ada gunanya, maka hanya bisa dia lakukan hanya menghancurkan diri. Bagaimanapun, penghancuran diri Dewa Abadi memiliki kekuatan penghancur yang masih luar biasa. 7 langkah yang mengejutkan para dewa. Tapi Xiaoyan tidak memilih mundur. Sebaliknya, tubuhnya langsung berubah menjadi 10.000 kaki. Kemudian dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk mengalahkan serangan dengan serangan. Tuar! Sebelum tubuh Tuyan meledak, langkah kaki Xiaoyan yang kokoh jatuh dari langit, yang membuat Tuyan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang mengembang tiba-tiba menyusut dalam sekejap. Sebelum meledak dengan keras, sehingga dampak ledakan yang sangat kuat menghancurkan segala sesuatu yang tersapu oleh dampak ledakan tersebut. Bahkan seluruh tanah berubah menjadi bubuk inci demi inci, dan kekosongan di sekitar juga semakin terpelintir dan rusak. Karena meskipun langkah kaki Xiaoyan kokoh, tapi itu tidak dapat bertahan lama. Bahkan meskipun Xiaoyan terus mengambil langkah, tapi kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa masih sulit untuk menahan penghancuran diri Dewa Abadi tingkat ketiga. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak menghindarinya dan langsung menggunakan tubuhnya sendiri untuk berdiri di depan Xiao Yueli. Sehingga semua kekuatan penghancuran diri jatuh ke tubuh Xiaoyan, yang membuat penampilan Xiaoyan sama sekali tidak bisa dikenali. Namun bagi Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli, cedera kecil ini bukan apa-apa baginya, dan dalam sekejap, kulit, daging, dan darah Xiaoyan yang meledak dipenuhi kabut putih dan mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, sebelum kembali menjadi normal. Meskipun penghancuran diri Tuyan sebenarnya sangat kuat, tapi tubuh abadi Xiaoyan juga sangat kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan secara paksa memblokir dampak kekuatan penghancuran diri Tuyan dengan tubuhnya. Segera, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kemudian beberapa dewa kekosongan perlahan mendarat yang menunjukkan bala bantuan dari Taisu telah tiba. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.